Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan coba membuat tutorial ya, bagaimana sih cara untuk melakukan submission ya atau kita mengupload atau memasukkan gitu ya artikel kita pada suatu jurnal. Nah, langkah pertama adalah kita buka dulu nih jurnal yang memang akan kita tuju ya. Setelah dibuka jurnalnya jangan lupa biasanya itu kalau pada suatu jurnal ya baik itu jurnal penelitian ataupun jurnal pengabdian kita harus menyesuaikan terlebih dahulu nih artikel kita dengan template-nya ya, dengan ketentuan yang memang sudah dibakukan oleh suatu jurnal tersebut ya. Biasanya itu bisa dilihatnya ada pada bagian sidebar-nya atau mungkin nanti ada pada bagian about jurnalnya dan juga lain-lainnya ya. Misalnya seperti ini, nanti tinggal diklik saja, nanti akan muncul template-nya dan tinggal kita sesuaikan. Caranya bagaimana? Caranya mudah kok. Kita bisa dengan mengcopy pastekan ya artikel kita ke dalam artikel template-nya yang memang template ya memang sudah disediakan pada setiap jurnal yang ada. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita melakukan submission saja. Bagaimana caranya? Langkah pertama tadi sudah ya kita buka websitenya, lalu langkah kedua adalah kita login ya, kita login. Nah, setelah itu kita masukkan ya username-nya itu apa, kemudian password-nya. Nah, setelahnya kita klik login. Nah, setelah masuk tampilannya seperti ini ya, masih ada informasinya yaitu no submission found-nya. Karena memang kita belum melakukan submission ya, belum mengupload untuk artikel kita. Bagaimana cara untuk menguploadnya? Kita tinggal klik bagian new submission-nya. Ya, setelah diklik maka muncullah section policy ya. Section policy ini berisikan ketentuan yang memang diberlakukan pada suatu jurnal ya. Khususnya ini di jurnal JBEMA ya, Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Terus pada submission requirement-nya bagaimana caranya untuk mengisinya? Tinggal kita checklist saja untuk masing-masingnya. Dan ini harus di checklist semua karena sudah menjadi ketentuan baku di jurnal JBEMA ini ya. Di checklist semuanya. Kemudian pada bagian comment for the editor kita bisa mengisinya itu apa saja. Misalnya adalah mohon dibantu untuk artikel saya dapat publish ya seperti itu. Ini adalah contohnya saja ya yang memang nanti akan muncul pada bagian discussion seperti itu. Kalau sudah kita scroll ke bawah, nah di sini juga tinggal diklik saja yes ya, I agree to have my data collected and stored ya according to the privacy statement. Kalau sudah checklist ya maka kita bisa klik save and continue. Oke, langkah kedua ya, upload submission ya. Upload submission ini berarti tentu saja kita harus menyiapkan dulu nih ya artikel yang memang tadi sudah kita sesuaikan ya dengan template-nya. Kalau sudah, tinggal kita klik upload filenya saja ya. Jadi kita bisa menggunakan dua cara, upload file ini ataupun menggunakan add filenya. Ya, itu sama saja kok dudanya ya, seperti itu. Nah, tinggal kita scroll nih, mana nih artikel yang memang akan kita upload di jurnal tersebut. Nah, ini sudah saya siapkan ya jurnalnya, tinggal kita klik saja. Nah, maka dia akan memproses dan akan muncul informasi. Ya, ini jenisnya ini apa gitu ya? Apakah artikel teks ataukah yang lainnya gitu ya, other seperti itu. Misalnya, oh yang pertama ini adalah artikel teks gitu ya. Ini adalah artikelnya ya. Maka kita tinggal klik saja artikel teksnya. Maka dia memproses dan menjadi artikel teks. Ya, misalnya kita mau memasukkan juga, saya juga mau memasukkan nih hasil scan plagiasinya gitu ya. Itu juga bisa tinggal klik add filenya ya, terus pilih nih yang berbentuk PDF ya tentunya karena biasanya kan hasil scan plagiasi baik itu menggunakan Turnitin ataupun menggunakan Authenticate ya, itu hasilnya adalah PDF seperti itu. Nanti tinggal klik add filenya, dipilih filenya tersebut itu, nanti pilih other gitu ya. Di othernya tersebut itu nanti tinggal dipilih saja mau menggunakannya itu apa seperti itu ya. Kalau sudah diupload seperti ini, tinggal klik save and continue dan kita akan berlanjut ke step ketiga. Nah, pada step ketiga ini kita diminta untuk memasukkan data-datanya ya, informasi mengenai artikelnya tersebut seperti itu ya. Dari prefix ya. Prefix ini kalau memang kita menggunakan judulnya itu judul asing ya, judul bahasa Inggris misalnya atau entah itu bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa apapun itu yang memang dia itu ada prefixnya. Seperti ada awalan A-nya, awalan D-nya dan juga lain-lain. Tapi kalau memang artikel kita ini berbahasa Indonesia, maka prefix kita abaikan. Tidak usah diisi apa-apa, kosongkan saja. Kita langsung ke bagian titelnya itu ya. Nah, misalnya kita buka terlebih dahulu ya artikelnya yang memang sudah disesuaikan. Baik,
Ya, ini contoh artikelnya ya. Misalnya adalah ini. Maka untuk titlenya itu ya, judulnya, maka kita copy ya, kita blok, kita copy, lalu kita pastekan pada bagian titlenya itu. Selesai ya. Ingat kalau bagian titlenya ini berarti tanpa objeknya. Misalnya kayak ini, analisis perbandingan upfront return dan trading volume activity sebelum dan sesudah bla 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 gitu ya. Eh ya pembelian kembali saham buyback stock, hanya itu saja. Jadi hanya informasi mengenai variabelnya saja, tidak dimasukkan objeknya, misalnya pada perusahaan sektor apa, pada daerah apa, misalnya kabupaten apa, kota apa, atau juga yang lain, itu tidak ya. Terus dimasukannya bagaimana? Biasanya dimasukkan itu di bagian subtitlenya ya, misalnya adalah pada perusahaan ya, pada perusahaan sektor misalnya makanan dan minuman, contohnya seperti ini gitu ya. Ini untuk bagian subtitlenya ya, tapi kalau memang tidak ada subtitlenya pun tidak masalah, misalnya seperti ini dikosongkan, ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada tanda bintangnya, tidak seperti abstrak ini. Terus kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah bagian abstrak. Nah, abstrak ini dia itu kurang lebihnya itu 250 kata ya, atau kurangnya atau maksimal 250 kata. Untuk abstraknya sendiri kita bisa langsung melakukan copy paste ya. Ini kita blok dulu ya, lalu kita copy, kemudian kita pastekan pada jurnalnya. Ya, setelah di copy pastekan ya, kita langsung lanjutkan ke yang lainnya ya. Word-nya itu tersisa 167. Kemudian pada list of kontributornya. Nah, kita lihat nih list of kontributornya. Maksudnya adalah berapa penulis yang berkontribusi atau berapa orang yang berkontribusi pada pembuatan artikel tersebut. Kalau misalnya ada satu gitu ya, kayak misalnya contoh pada artikel satu ini ya. Nah, ini hanya satu penulis saja nih, Muhammad Aridon Nur Amin gitu ya. Maka ya sudah gitu ya, hanya satu saja, tidak usah ditambah. Tapi kalau misalnya ada tambahan gitu ya, maka bagaimana? Cara untuk menambahkan penulis adalah ya, tinggal klik add contributor. Jadi misalnya ada 2 penulis, 3 penulis, 4 penulis, dan seterusnya. Kita tinggal masukkan dengan klik add contributor. Nah, akan muncul bagian add contributor ini ya. Kemudian setelahnya kita tinggal isikan given name dan juga family name-nya gitu ya. Yang ingat, yang ada tanda bintang ini berarti wajib untuk diisi. Misalnya given name-nya ini namanya adalah Murwati gitu ya. Nah, misalnya adalah Murwati. Terus kalau misalnya cuma ada satu suku kata saja atau satu kata ya untuk namanya, makanya sudah. Yang penting given name-nya ini sudah diisi. Tapi kalau misalnya ada 2 kata, 3 kata, dan juga lain-lainnya gitu ya untuk namanya, maka tinggal diisikan saja. Pokoknya biasanya family name ini biasanya hanya satu kata saja, satu suku kata seperti itu ya. Karena memang nama keluarga, nama marga gitu, itu kan hanya satu kata saja. Terus jangan lupa diisikan juga ya pada bagian preferred public name-nya ya, untuk memunculkan di bagian public name-nya. Ini juga sama ya, disesuaikan dengan given name-nya. Kalau ada family name-nya berarti tinggal di copy pastekan, jadi nama lengkapnya. Lalu kontaknya ini juga wajib ya, menggunakan email ya, baik itu email dari institusi, baik itu email dari perusahaan, pokoknya tinggal dimasukkan saja. Nah, oke, kita masukkannya sudah. Selanjutnya bagian country-nya atau negaranya, kita masukkan Indonesia. Ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Untuk user detailnya kita kosongkan saja, homepage URL, orchid ID juga sama kita kosongkan. Yang penting affiliation-nya ini ya, kita masukkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya. Kita scroll ke bawah, kemudian nah, kontributor role-nya gitu ya, apakah dia sebagai penulis saja ataukah sebagai translatornya ya, tinggal kita checklist. Nah, misalnya adalah hanya sebagai penulis saja gitu ya. Kemudian yang lainnya, prinsipalnya ini dibiarkan ya. Principal contact for editorial correspondent ini digunakan kalau memang si orang tersebut ini yang dijadikan korespondensi autor ya, atau autor koresponden yang memang dia itu nanti akan merespon gitu ya, apakah nantinya pada saat adanya revisi dia yang merevisi ataupun yang lain-lainnya seperti itu. Yang biasanya itu ditandai dengan adanya tanda bintang seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada berarti tidak perlu di checklist ya, seperti itu. Tinggal kita klik save saja, maka akan muncul ya di bawahnya. Nah, di sini penulis pertama adalah Muhammad Aridon Nur Amin. Ini ya, ini adalah penulis pertamanya. Lalu penulis keduanya adalah Murwati. Tapi kalau misalnya ternyata, oh kebalik nih, harusnya penulis pertama adalah Murwati, penulis kedua adalah Muhammad Aridon Nur Amin gitu ya. Terus bagaimana untuk mengubah
posisinya gitu ya. Kita klik tanda panahnya ini, nah hanya edit, delete, dan add usernya saja gitu ya. Berarti bukan menggunakan tanda panahnya. Itu kita menggunakan order ya. Kita klik order. Nah, ini tinggal kita klik tahan, lalu ke bawahkan. Nah, kalau sudah tinggal klik done. Maka akan berubah posisinya. Penulis pertama Murwati dan penulis kedua adalah Muhammad Arido Nur Amin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah additional refinement keywordnya. Ya, maksudnya adalah keywordnya yang memang kita gunakan pada jurnal kita atau pada artikel kita. Dari sini sama juga ya, kita buka lagi untuk artikelnya, kita lihat untuk kata kuncinya atau keywordnya itu, maka di sini posisinya adalah harus kita kopikan satu per satu. Ya, ini kalau misalnya ada di bawahnya ya, tinggal kita klik saja. Nah, sampai muncul tanda seperti ini ya. Kalau sudah, nanti kita kembali lagi ya ke artikelnya, lalu kita copy lagi satu variabelnya itu apa, kita pastekan ya. Oke, lalu kembali lagi dan seterusnya sampai dengan semua keywordnya itu selesai. Nah, ini hanya contohnya saja, tidak perlu saya masukkan semuanya. Kalau sudah, lalu terakhir adalah bagian referensinya. Ya, bagian daftar pustakanya. Maka kita langsung scroll ke bawah saja pada artikel milik kita ya. Lalu setelahnya kita blok bagian daftar pustakanya. Nah, ini kita blok semuanya ya. Kalau sudah, nah tinggal kita copy dan kita pastekan ke referensinya ya, seperti ini contohnya. Ya, kalau sudah di copy pastekan, terakhir adalah klik save and continue. Maka step ketiga selesai. Dan terakhir adalah confirmation-nya untuk mengkonfirmasi apakah memang kita akan menyesuaikan kembali ya metadatanya, ataukah memang kita harus mengubah gitu ya, ataupun mengganti artikel yang sudah kita upload sebelumnya itu. Tapi kalau tidak ada perubahan, kita bisa tinggal klik finish submission. Maka ada konfirmasinya ya, dan kita klik OK. Maka selesailah dalam melakukan submission ya, seperti itu. Dan setelahnya kita tinggal klik review this submission, dan maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, jadi kita nanti bisa melihat untuk proses dalam jurnalnya itu bagaimana, sudah sampai sejauh mana, itu di bagian sini. Ya, baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.